Baik, kita lanjut ke nomor 13. Diketahui susunan 3 pegas identik. Jadi pegas yang identik itu adalah pegas yang sama ya. Komposisinya sama. Dimana nilai K-nya adalah 50 Newton per meter, digantungi 2 beban masing-masing 2 kg pada yang disusun seperti pada gambar di bawah. Jadi perlu diketahui bahwa ini merupakan susunan pegas, di mana pegas yang atas ini susunannya adalah paralel. Oke. Kita harus mencari konstanta pengganti pada paralel. Ingat kalau dia paralel, berarti K paralel sama dengan K1 tambah K2. Misalkan ini K1, ini K2 ya. Atau karena besarnya sama, identik, kita bisa langsung aja buat 2K. Atau tadi nilai K-nya kan 50. Berarti 2 kali 50, 100 Newton per meter ya. Terus kemudian kita kan disuruh cari nilai pertambahan pegas, pertambahan panjang pegas. Jadi kita mengacu kepada hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X. Dimana F itu adalah gaya berat, di sini gaya berat. K itu adalah konstanta pegas. Delta X ini adalah perubahan panjangnya. Perhatikan ya, kondisi yang pertama, pegas akan memanjang ke bawah. Dipengaruhi oleh massa yang pertama dan massa yang kedua. Oke ya, kalau ini tadi beratnya 20 Newton, ini beratnya 20 Newton, susunan pegas yang pertama yang atas ini akan bertambah panjang sesuai dengan resultan dari gaya pada massa kedua massa ini ya. Jadi kita bisa bilang nanti delta X sama dengan F kali F per K. Dimana F-nya adalah 20 tambah 20. Dan K-nya adalah ini 100. Berarti kita bisa bilang 40 per 100 atau 0,4 meter. Terus kemudian yang pegas bawah kita anggap K3. Itu hanya pertambahan panjangnya hanya dipengaruhi oleh massa yang kedua ini aja. Jadi kita bisa anggap ini delta X pertama. Delta X pertama itu pertambahan panjang yang pertama inilah. Terus kemudian delta X yang kedua kita anggap pertambahan panjang yang di bawah. Delta X kedua. Jadi delta X kedua sama dengan F per K juga. Dimana F-nya adalah yang bawah aja, 20 Newton. Per K-nya 50. Ya, jadi nanti pertambahan panjangnya adalah 0,4 meter juga untuk yang di bawah. Jadi pertambahan panjang total adalah delta X1 ditambah delta X2. Itu sama dengan 0,4 ditambah 0,4 meter. Atau kita bisa bilang 0,8 meter. Atau 80 cm ya. Paham ya? Kalau misal susunannya seri, penggantinya itu pakai rumus 1/Ks sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 tambah di titik lah ya, berapa banyak dia diserikan. Rumus yang ini sama, hukum Hooke sama aja ya. Kalau mencari rumus energi pegas, EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Oke ya, paham ya? Kita lanjut lagi. Nomor 14 berhubungan dengan fluida statis. Atau lebih detailnya kita masuk ke Archimedes ya. Hukum Archimedes. Ingat, hukum Archimedes adalah gaya ke atas. Atau misalkan di sini ada bejana. Misalkan ini ada benda. Ini ada gaya ke atas. Itu sebanding dengan berat benda yang tercelup dalam fluida. Jadi gaya ke atas itu adalah berat benda yang tercelup dalam fluida. Sebanding. Atau kita bisa bilang gaya ke atas itu sama dengan rho fluida
kali volume benda yang tercelup dalam fluida kali G. Ini rumus gaya ke atas ya. Oke. Jadi kalau misalkan di sini berhubungan dengan massa, berarti massa itu nilai dari massanya, misalkan contohnya oke, sorry terhapus. Kita coba ulangi lagi ya. Jadi kalau misalkan di sini ada suatu benda, misalkan gini aja lah, ada gaya ke atas FA, ada misalkan berat benda di W-nya lah ya kan. Jadi gaya ke atas itu harus sebanding dengan berat benda di dalam fluida ya. Jadi kalau misalkan gaya ke atas itu lebih kecil daripada berat benda di fluida, posisinya dia akan tenggelam. Tenggelam ya. Tenggelam. Oke ya. Dia akan tenggelam. Jadi berat benda di zat cair itu sama dengan berat benda di udara dikurang gaya ke atas. Jadi sebagai contoh di situ berat benda di zat cair itu adalah 4M kali G. Kita anggap aja M kali G. Berat benda di udara ini di zat cair ya, M zat cair. Ini M udara kali G dikurang gaya ke atas tadi itu rho fluida kali volume benda kali G ya. Jadi kita bisa bilang bahwa nanti gaya sebuah benda 500 gram. Berarti ini di udara ini. Apabila ditimbang dalam air, massa benda itu seolah-olah 400. Berarti berat benda di cair itu 400 atau 0,4 kg kali G. Atau G-nya boleh coret semua. Berat benda di udara bisa kita bilang 0,5 dikurang rho fluida kali volume benda. Jadi rho fluida kali volume benda sama dengan 0,5 dikurang 0,4, 0,1 ya. Nah itu paham ya. Kemudian ini fluidanya apabila tadi di air, massa jenis air adalah ini 1 gram per centimeter pangkat 3 atau sama dengan 1000 kilogram per meter pangkat 3. Ingat ya, konversi dari gram ke kilogram ya. Dari gram per centimeter pangkat 3 ke kilogram per meter pangkat 3 itu dikali 1000. Jadi kita bisa bilang nanti massa jenis fluidanya yang pertama itu 1000 kali volume benda sama dengan 0,1. Jadi volume benda kita dapat terlebih dahulu 0,1 dibagi 1000 atau 10 pangkat negatif 4 ya. Karena 0,1 ini 10 pangkat negatif 1 dibagi sama 10 pangkat 3, jadi 10 pangkat negatif 4. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti ini juga. Kondisi yang kedua apabila dia 300. Oke ya. Mula-mula dia 500 atau di sini 0,3 ya. 0,5 dikurang rho fluida kali volume benda. Jadi rho fluida kali volume benda sama dengan 0,5 dikurang 0,3 senilai 0,2 ya. Jadi rho fluida sama dengan tadi volume benda kan ini 10 pangkat negatif 4 sama dengan 0,2. Jadi rho fluida sama dengan 0,2 dibagi 10 pangkat negatif 4 atau sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 ya. Ingat ini satuannya tadi kilogram per meter pangkat 3. Kalau nanti di pertanyaan dia ke dalam gram, tinggal bagi 1000 aja ya. Jadi 2 gram per centimeter pangkat
3. Oke. Bisa ya? Kita lanjut. Nomor 15. Sebuah balok kayu berukuran. Jadi ini ukurannya. Jadi ini ukurannya ya. Jadi kita bisa cari volumenya lah. Volume balok. Yang namanya balok, volume kan ukurannya panjang kali lebar kali tinggi ya. Sama dengan 5 kali 10 kali 20. Itu sama dengan 1000 cm pangkat 3. Jadi ini langsung aja konsep terapung, ingat. Gaya ke atas sama dengan volume. Gaya ke atas itu sebanding dengan volume atau jumlah air yang dipindahkan. Atau gaya ke atas sama dengan berat benda sebanding dengan berat benda di zat cair. Atau berat benda di zat cairnya adalah rho fluida kali volume benda di dalam zat cair kali G. Ya. Jadi gaya ke atas ini kita bisa bandingkan aja rho benda dikali dengan, kita bilang aja kali G ya. Rho benda kali G kali volume benda lah. Sama dengan rho fluida kali volume benda kali G. Ini G nya coret. Rho benda mau dicari. Jadi rho benda sama dengan rho fluidanya itu 1000. Volume benda yang tercelup dalam fluida itu 750 dibagi dengan volume benda 1000. Jadi ini coret berarti massa jenis si benda. Oh ini bukan, sorry ini bukan apa itu ya. Ini benda tadi nih. Sama dengan 750 kg per meter pangkat 3. Atau sama dengan 0,75 gram per cm pangkat 3 ya. Bisa ya? Sebuah gelas kaca memiliki volume 0,5 ml. Penuh berisi alkohol pada suhu 20 derajat Celcius. Apabila gelas tersebut dipanaskan sampai 20 derajat Celcius, dipanaskan, ini kita gantilah, nggak usah 20 lah, 40 aja deh ya, derajat Celcius. Berapakah banyak alkohol yang tumpah? Jadi di sini kita tinggal mencari berapa volume akhir. Volume alkohol yang tumpah itu sama dengan volume akhir dari si alkohol dikurang volume akhir dari si gelas. Ingat volume akhir itu rumusnya V mula-mula fenol 1 ditambah gamma kali delta T dikurang fenol 1 ditambah gamma dari si gelas. Ini tadi alkohol ya. Dikali delta T. Kalau kita kali ke dalam ini fenol ditambah fenol kali gamma alkohol kali delta T dikurang fenol dikurang fenol gamma gelas kali delta T. Karena tadi di sini berisi penuh alkohol, berarti volume alkohol itu sama dengan volume gelas. Jadi volume awal alkohol dengan volume awal gelas itu sama. Ini tadi kan volume awal gelas. Yang ini gelas,
Ini alkohol kan. Ini alkohol, ini gelas. Ini gelas, ini alkohol. Jadi ini boleh coret dengan ini. Karena besarnya kan sama. Jadi tinggal kita pecahkan aja. Kali gamma alkohol kali delta T kurang fenol gelas dikali gamma gelas kali delta T. Fenol alkoholnya tadi 500 ml. Ini nggak usah ubah satuan, nggak apa-apa nih. Nanti jawaban akhir mililiter juga. Gamma alkoholnya itu, ingat ya, gamma itu kan alkohol itu kan benda cair. Jadi gammanya langsung gamma si alkohol ya. Nilainya ini 11 kali 10 pangkat min 4. Delta T nya dari 20 ke 40. Dari sini ke sini. Berarti delta T nya perubahan suhunya 20. Kurang 500. Karena gelas ini benda padat, jadi gamma si gelas itu harus 3 kali alfa. 3 kali koefisien muai panjangnya ya. Dari gelas. Nilainya kan ini ya. Gelas itu terbuat dari kaca ya. Jadi nilainya kita pakai gammanya 3 kali 10 3 kali 3 kali 10 pangkat min 6. Itu sama dengan 9 kali 10 pangkat negatif 6. 9 kali 10 pangkat negatif 6 kali 20. Oke ya. Seperti apa biasa bilang, hitung aja dulu angka-angka besar yang ini sama ini. Misalkan 500 kali 220 ini kan 10.000. Ini habis nih kebetulan nih. 10.000 dengan 10 pangkat 4 nya habis nih. Jadi tinggal 11. Kurang. Ini 10.000 dengan ini 10.000 kan. 10.000 itu kan 10 pangkat 4. Berarti tersisa 10 pangkat negatif 6 tambah 10 pangkat negatif dikali 10 pangkat negatif 4. Jadi 10 pangkat negatif 2 kan. Negatif 2. Berarti kita bisa bilang 11 kurang 0,09. Atau kita bisa bilang yang tumpah itu 10,91 mililiter. Oke ya, bisa ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut nomor 17. Jika suatu gas ideal dimanfaatkan secara isotermal hingga volumenya menjadi setengah dari volume semula, maka ingat ya, kondisi pada termodinamika ada namanya isobar. Isobar itu kondisi tekanannya sama. Baru ada isovolume atau isohorik. Itu kondisi apabila volumenya sama. Baru ada kondisi namanya isotermal. Ini artinya temperaturnya sama. Jadi kita mengacu kepada kondisi isotermal ya. Jadi sebenarnya kalau dalam kondisi gas ideal gini, masukkan aja hukum persamaan gas ideal ya. Yang P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Jadi kan katakan isotermal, temperatur sama. Ini coret aja T1 dan T2 nya. Jadi nanti pada persoalan ini kalian tuh hanya melihat apa hubungan antara si volume. Jadi di sini kan volumenya menjadi setengah dari volume semula. Jadi tinggal dianggap V2-nya itu sama dengan setengah dari V1. Nanti cocokkan dengan tekanan ya. P ini tekanan. Tekanannya gimana? Tekanan P2 hubungan dengan P1 gimana? Ya. Kurang lebih nomor 17 itu nanti pilihan jawabannya. Ini teori ya.
pastikan jangan sampai salah. Oke, kita teruskan. Nomor 18. Ini berhubungan dengan siklus Carnot atau mesin Carnot. Jadi efisiensi nanti rumusnya sama dengan 1 dikurang T rendah per T tinggi. Jadi pertama-tama kita cari dulu efisiensi kondisi yang pertama ini ya. Jadi dia bilang kan suatu mesin Carnot mula-mula dioperasikan dengan suhu kedua tandon masing-masing. Jadi ini 400 ini adalah suhu rendahnya, 500 ini suhu tingginya. Jadi untuk dapatkan efisiensinya, ini bacanya eta ya efisiensi. 1 dikurang 400 per 500. Berarti kita bisa bilang 1 dikurang ini 0,8 ya. Jadi 0,2 ya efisiensinya. Terus kemudian agar efisiensinya naik menjadi 2 kali. Berarti efisiensi aksennya menjadi 2 kali 0,2. Berarti jadi 0,4. Maka suhu rendahnya udah nggak tetap. Suhu tingginya berapa? Ini kembali lagi kita masuk rumus yang sama aja. 1 dikurang T rendah per T tinggi. Ini aksennya kita buat. Berarti kan efisiensinya 0,4. 1 dikurang T rendahnya tetap. Berarti tetap 400. T tingginya gimana? Ya. Ini pindahkan aja posisinya. Rocker. Jadi 400 per T tinggi sama dengan 1 dikurang 0,4. Jadi 400 per T tinggi sama dengan 0,6. Berarti T tinggi sama dengan 400 dibagi 0,6. Ini rockernya posisinya nih. Atau 4000 dibagi 6. Jadi sekitar 600 nih. 666,67 ya. Derajat Kelvin. Ya, kalau itu soal ini nih jawabannya. Paham ya? Kita lanjut. Pada permukaan suatu danau terdapat 2 buah gabus yang terpisah satu sama lain sejauh 100 cm. Jadi kurang lebih kita gambarkan dulu gelombangnya. Ya. Jadi terdapat 2 gabus yang terpisah satu sama lain 100 cm. Keduanya naik turun bersama permukaan air dengan frekuensi 5 getaran per detik. Berarti di sini frekuensinya itu 5 Hz. 5 Hz. Bila salah satu berada di puncak bukit, satu di sini di puncak bukit, satu lagi berada di lembah gelombang, sedangkan di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang. Jadi kan satu udah di bukit nih. Terus kemudian di antaranya terdapat satu bukit. Ini ada bukit yang kedua. Jadi kemungkinan besar si gabus yang satu lagi, bukan kemungkinan besar lah, dapat dipastikan gabus yang satu lagi itu berada di sebelah sini. Karena dia berada di lembah ya. Ini puncak, ini lembah. Ini puncak, ini lembah. Oke ya. Dari sini kita bisa lihat jaraknya 100 cm. Kita cari lambda dulu ya. Coba perhatikan di sini berapa gelombang. Jadi jarak satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Jadi satu gelombang itu satu bukit satu lembah ya. Jadi jarak antara bukit yang berdekatan dari sini ke sini itu udah satu gelombang itu. Ini satu gelombang nih. Satu gelombang. Berarti dari sini tambah lagi setengah gelombang. Berarti di sini ada 3/2 gelombang nih. 3/2 lambda yang jaraknya 100 cm. Berarti lambdanya sama dengan kali silangnya ke sana 100 kali 2/3. Atau lambdanya 200/3 lah kita bilang ya. Oke. Udah ini tinggal udah gampang. Udah ada lambda, udah ada F. Tinggal kita cari aja V. V sama dengan
lambda kali F. Berarti 200 per 3 dikali 5. Itu sama dengan 200 kali 5 kan 1000. 1000 per 3 meter per sekon. Atau sama dengan 333 nih. 333,3 meter per sekon. Oke ya, paham ya. Pahami tadi ya, jarak antara lambda itu jarak antara dua bukit yang berdekatan atau dua lembah yang berdekatan. Jadi dari sini ke sini itu juga lambda namanya. Ya, ini satu gelombang ini, satu gelombang. Oke ya, paham ya. Kita lanjut. Nomor 20. Taraf intensitas. Jadi ini berhubungan dengan gelombang bunyi. Taraf intensitas itu adalah ukuran kekerasan dari suatu bunyi. Ya, ukuran kekerasan dari suatu bunyi. Jadi taraf intensitas bunyi seekor anjing ketika menggonggong diukur dan direkam 50 desibel. Jadi taraf intensitasnya 50 desibel. Kemudian suara gonggongan ini diperdengarkan secara bersama-sama melalui 8 pengeras suara identik. Jadi ada 8 pengeras suara identik. Taraf intensitas bunyi gonggongan anjing akan terdengar pada taraf intensitas. Jadi kalau misalkan ada banyak, jadi taraf intensitas yang kedua itu sama dengan taraf intensitas 1 ditambah 10 log N2 per N1. Dimana N2 nya itu sama dengan 8. N1 nya itu adalah 1 gonggongan tadi kan seekor anjing. Jadi dia nanya taraf intensitas 2 ini berapa. Oke ya, berarti TI 1 nya tadi 50 tambah 10 log N2 8 per 1. Jadi sama dengan 50 ditambah 10 log 8. Atau sama dengan 50. Ingat log 8 itu log 2 pangkat 3 kan. 3-nya maju ke depan. Jadi 3-nya kali dengan 10. Jadi 30 kali log 2 sama dengan 50. Ini ingat ya, ini nggak bisa jumlah ya. Nanti kalian jumlahkan pula nih 50 tambah 30. Log 2-nya gantikan 0,3. Tadi ini log 2 yang ini ya. 0,3. Jadi 50 tambah 9 atau 59 desibel. Oke ya, gitu ya. Paham? Pahamilah, ini gampang ini. Apa rumusnya tinggal ingat aja. Pemahaman logikanya, urutan penyelesaiannya. Oke ya, kita lanjut ya.